Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran ya untuk yang mesin produk ya. Nah, alat pembayaran saya ini sudah versi 2.0 beta ya. Jadi alat pembayaran ini akan terus diupdate gitu ya. Seiring berjalannya waktu sesuai permintaan dari yang mesen, ditambahkan fitur apa lagi, dan sehingga pada sampai versi ke 2.0 beta. Ini masih beta ya, nanti mungkin akan dikembangkan lagi sistemnya ya. Dan juga di sini ya sudah diperbarui untuk casingnya ya. Nah, casingnya jadi lebih bagus di sini. Nah, bisa diperhatikan nih. Sini untuk konektor adaptornya ya. Nih, nanti adaptornya saya kasih. Ini 9 volt 3 ampere ya. Jadi untuk menyalakan printernya juga. Jadi printer tuh minimal 2 ampere. Nah, 1 amperenya lagi mungkin akan ke microcontrollernya ya. Tahu sebenarnya 9 volt 2 ampere juga cukup sih ya. Nah, kemudian di samping sini ada konektor untuk printer thermal ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak pakai printer thermal pun nggak masalah ya. Ada fiturnya di open untuk printnya ya. Nah, ada yang bertanya, printer thermalnya bisa nggak pakai yang Bluetooth, Bang? Sebenarnya bisa aja sih ya. Cuman kalau Bluetooth tuh masalah di koneksinya. Kalau pakai kabel ini kan kita colok ya, jadi udah pasti terkoneksi. Kalau Bluetooth tuh belum tentu gitu ya. Bisa memakai ESP32 seperti ini nih yang ada di sini nih. Ini lagi berantakan nih, saya lagi eksperimen. Bisa sebenarnya pakai yang Bluetooth. Cuman masalah konektivitasnya, jadi kadang terhubung, kadang kagak. Jadi kalau misalnya itu mending pakai yang kabel sekalian begini, printer thermal dengan komunikasi TTL nih ya. Nah, seperti ini dengan RX dan TX. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada saklar, saya taruhin saklar di sini untuk on dan off gitu ya. Nah, kemudian di samping sini untuk scan RFID-nya ya. Kemudian di belakang nggak ada apa-apa, ini tutup casingnya. Kemudian di depan ada LCD 16x2. Kemudian di sini ada keypad ya, keypad 4x4. Nah, untuk instalasinya sini tinggal colokin aja ya printernya kalau pakai printer. Nah, di sini ada coakan ya, ada coakan. Nah, kelihatan nggak? Nah, ada coakan di sini. Sini pun ada coakan, jadi pasti pas aja. Jadi nggak mungkin terbalik gitu, nggak bisa masuk kalau terbalik. Nah, pasti pas di coakannya gitu ya. Nah, tinggal colok, udah tinggal putar kencengin, dan udah kencang. Ini udah terhubung pasti ya. Nah, ini juga casing printernya saya perbarui ya seperti ini, jadi lebih bagus ya. Kalau sebelumnya kan saya bikin setengah ya. Nah, itu juga saya update ya. Nah, kemudian sini kita langsung colok aja adaptornya ya. Nah, di atas sini. Nah, kemudian kita colokin ke listrik. Sebentar. Nah, udah langsung menyala ya. Oke. Nah, di sini udah langsung menyala ya. Karena saklarnya saya langsung hidupin tadi nih. Kalau saya matiin, mati. Nah, kita hidupin. Nah, seperti itu. Oke, di sini sebenarnya fiturnya masih sama ya. Sebentar, saya zoom dulu. Mungkin nggak kelihatan teman-teman ya. Nah, saya zoom. Oke. Nah, mungkin segini ya kelihatannya. Nah, sebenarnya fiturnya sama aja ya, seperti yang sebelumnya gitu ya.
Nah, di sini cuman ada tambahan untuk ngeprint dari ini ya, tanggal dan waktu gitu ya, dan ID transaksi. Nah, ID transaksi ini nantinya digunakan untuk melihat berapa jumlah transaksi pada hari ini gitu ya. Jadi setiap harinya itu dia akan mengulang lagi ke satu gitu ya. Jadi setiap hari, misal hari berganti, nah itu akan mengulang lagi dari satu. Tapi kalau hari nggak berganti ya, nah itu dia akan terus bertambah, counter up untuk ID transaksi ini. Jadi kita tahu, oh hari ini transaksinya mencapai sekian sekian sekian. Nah seperti itu. Nah kemudian yang lainnya masih sama, nomor kartu, saldo awal, pembayaran, saldo akhir, dan sini saya tambahkan terima kasih. Nah seperti itu. Oke. Nah untuk di sini ya, terus saya update lagi untuk tampilan ininya ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek saldo misal, nah di sini bisa pembayaran ini bisa dua opsi ya, bisa pakai kartu seperti ini ya, ataupun pakai tag seperti ini ya. Yang penting dia bekerja di frekuensi 13,56 MHz ya. Jadi mau yang mana aja terserah kalian gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk misal ke menu dulu ya. Kita setting dulu. Jadi awal tuh setting dulu. Nah, misal di sini kita ke menu. Nah, di menu masih sama ya, buzzer on. Nah, di sini bisa diubah dengan bintang. Kalau mau di offin atau kalau mau di onin nggak apa-apa ya, tekan bintang. Nah, kemudian untuk next tekan A ya. Ataupun untuk ke menu sebelumnya itu tekan B. Untuk ke menu selanjutnya tekan A. Nah, untuk print di sini defaultnya off ya. Di sini karena kita punya printer thermal yang sudah terhubung, kita langsung onin aja, tekan bintang. Nah, on, udah ya. Kita langsung next lagi. Nah, ini kalau mau kembali langsung tekan pagar juga langsung kembali dia. Atau nunggu sekitar 30 detik misalnya. Kalau nggak mau ini, ntar dia balik sendiri gitu ya. Nah, di sini kita ke menu lagi. Nah, ini printer udah on. Kemudian ini kode daftarnya masih 0 ya. Terserah kalian, kode daftar tuh bisa diganti ya. Jadi setelah alat ini punya kalian gitu ya, saya juga nggak tahu untuk kode daftarnya gitu ya. Jadi saya mungkin ada yang bertanya, bang, kalau ini abang yang jualan, abang tahu manipulasinya nggak? Saya bikin sistemnya itu supaya saya nggak tahu sendiri untuk kode daftarnya ya. Jadi kalau ini alat sudah kalian beli gitu ya, nah nih dia kembali lagi ya ke tampilan awal kalau 30 detik nggak ada ininya. Nah untuk kode daftar ini ya, kalau kalian sudah ubah itu saya nggak tahu ya. Jadi kartu yang saya punya pun tetap nggak bisa ke alat kalian gitu ya, mau di bagaimanapun juga gitu ya. Jadi kalau kalian sudah beli, ini sudah menjadi hak milik kalian dan itu terprivasi ya. Jadi nggak ada yang tahu untuk kode daftarnya itu. Jadi hanya kalian yang tahu aja gitu ya, yang bisa mendaftarkan kartunya. Seperti itu. Nah, kode daftar ini bisa diganti dengan cara tekan D, kemudian isikan angkanya semau kalian gitu ya. Dari angka 0 sampai dengan 9.999. Jadi misal kalau kalian mau isi 55 ataupun di sini kalau misalnya salah gitu ya, tinggal tekan D lagi. Nah, dia akan hapus gitu. Nah, itu 33 ataupun 555, nah ataupun 51. Nah itu jadi setiap alat tuh pasti akan berbeda gitu ya, karena range daripada kode daftarnya itu sangat jauh gitu ya, dari 0 sampai dengan 999. Nah seperti itu ya. Ini misal saya angkatarin aja 0. Kalau 0 itu artinya semua kartu bisa terbaca gitu ya, baik yang terdaftar maupun yang tidak gitu ya. Jadi itu sangat bahaya teman-teman ya, kalau kode daftarnya 0 sangat bahaya. Nih kalau ini tinggal save aja ya, save, tekan bintang. Nah nanti dia akan save. Nah itu udah tersave ya. Jadi kalau kalian kembali ke menu lagi, nah itu kode daftar.
Nah, kalau kode daftarnya nggak diganti, ini sangat bahaya ya. Kalau saya sarankan sih diganti. Nah, supaya nggak ada yang bisa mengakses gitu ya, kecuali teman-teman sendiri yang punya alatnya. Nah, kemudian di sini fitur selanjutnya tuh ada backlight. Backlight ini untuk tampilan LCD-nya. Ini kan backlightnya nyala. Ini misal kita atur selama 15 detik. Nah, 15 detik udah, ini memang nggak ada save ya. Jadi kalau kalian ganti udah otomatis terganti. Nah, kalau kembali, nah nanti 15 detik backlight ini mati. Backlightnya aja ya, sistemnya mah enggak. Nah, ini untuk mencegah silau aja. Nah, seperti ini nih. Ini backlightnya doang yang mati ya. Nah, ininya mah masih nyala tuh. Tuh, tampilannya mah masih hidup ya di ininya, di apa namanya, di LCD-nya. Tapi backlightnya doang yang mati. Nah, sini kita nyalain aja ya. None, kalau none itu artinya nggak bakal mati. Ini ada 15, 30 detik, 1 menit ya, 2 menit, 5 menit. Nah, tahu none nggak mati gitu ya backlightnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada yang baru. Nah, di sini ada waktu dan tanggal. Nah, kita bisa atur ya waktu dan tanggal ini dengan cara seperti ini. Tekan D, sama seperti kode daftar ya, tekan D dulu untuk masuk ke menunya. Nah, nanti dia akan berkedip. Nah, berkedip itu menunjukkan yang sedang disetting gitu ya. Nah, yang sedang disetting, misal di sini kita lihat, nah di HP saya ini tanggal 17 bulan 2 2023. Nah, kita ubah misal tanggal nih untuk ngubahnya nggak bisa pakai tombol ini ya, karena memori di Arduino-nya udah penuh ya. Jadi ini nggak bisa ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa nggak gunain keypadnya aja dari angka 1 sampai 0 gitu ya. Nah, itu karena memorinya udah penuh. Kalau masih bisa sih saya akan menggunakan seperti itu. Nah, karena sudah penuh di sini untuk mengaturnya tekan A untuk up gitu ya. Nah, dia akan bertambah nilainya nih. Ya. Nah, seperti itu. A. Kalau B ngurangin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat jam berapa ini. Nah, jam 11 ya, jam 11. Nah, kemudian kita ini ya, kalau bintang untuk save ya. Nah, kita mau atur dulu menitnya. Nah, tekan D lagi kalau ingin ke pengaturan selanjutnya. Nah, ini menit ya. Menitnya lewat ini lewat berapa nih? Lewat 4 deh ya, kita atur. Lewat 4. Nah, kemudian ininya 00. Nah, oke. Kemudian tekan D lagi untuk ke selanjutnya. Nah, tanggalnya tanggal 17 ya. Tanggal 17 D lagi bulan 2 2023. Nah, kita tunggu aja nih, samain nanti kalau udah pas ya di ininya baru kita tekan bintang ya. Ini kalau misalnya mau ke ini lagi tekan D aja, D gitu ya. Jadi dia akan balik lagi ke jam, menit sebelum ditekan tanggal ditekan tombol bintang gitu ya untuk save. Nah, seperti ini. Nah, kita lebihin 5 detik aja ya, 5 detik. Jadi untuk printnya itu pas gitu ya dengan tanggal sekarang, karena ada delay sekitar 2 detik untuk printnya. Jadi kalau print dia akan pas jamnya gitu ya. Nah, lebihin 5 detik aja. Nah, untuk waktu ini akan tersimpan. Jadi kalian hanya perlu mengatur sekali aja gitu ya. Nih, misal saya matiin ininya. Nah, alatnya, dan saya nyalain lagi. Nah, saya nyalain lagi. Oke, sebentar. Nah, kemudian kita ke menu sini. Ini bisa langsung ke B aja ya, karena waktu dan tanggal ini menu paling terakhir. Nah, bisa diperhatikan jam 11 lewat 4. Nah, masih lewat 5 menit 5 detik ya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu mengatur waktunya lagi saat alatnya mati gitu ya.
Jadi waktunya sinkron karena saya menggunakan RTC ya, itu untuk mengatur waktunya. Nah, sekarang tekan pagar untuk kembali, dan ini udah selesai settingnya. Seperti itu aja sih settingnya ya. Mungkin nanti kedepannya akan diupdate kembali gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan transaksi ya. Nah, kita akan coba untuk lihat saldo dulu. Nah, di sini saya ada update tampilannya ya. Tampilannya lebih smooth ya. Jadi ada loadingnya. Nah, kalau diangkat sebelum loading selesai gitu ya, jadi dia nggak jadi. Nah, seperti itu. Nah, nggak jadi, tapi harus ditempel gini sampai loading selesai baru dia terbaca gitu. Nah, itu untuk mencegah daripada error transaksi dan error pembayaran gitu ya. Kadang kalau kecepatan gitu ya, kalau nggak ada loading seperti itu di yang lama gitu ya, bisa dimanipulasi. Jadi kita giniin nih, misal dalam keadaan bayar, nah kita giniin dan diangkat, itu transaksi berhasil tapi di kartu tidak tertulis untuk pengurangan saldonya ya. Jadi di fitur 2.0 ini, di versi 2.0 ini, nah ada pencegahan fitur tersebut. Jadi fiturnya itu dia membaca ya, membaca saldo, kemudian mengurangi ya kalau di pembayaran. Nah, terus dia akan menulis di kartunya. Nah, dan dia akan membaca lagi, dia harus membaca lagi. Nah, nanti akan dibandingkan. Jika hasil pembacaan sama dengan hasil yang sudah dikurangi, maka transaksi berhasil gitu ya. Kalau misalnya kartu nya nggak terbaca, jadi transaksi gagal. Nah, seperti itu sistemnya ya. Jadi lebih aman lagi. Nah, di sini ya bisa dilihat saldonya 0 untuk yang teks seperti ini, dan yang kartu ini saldonya sama 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba top up dulu. Top up misal kartu saya isi 20.000. Nah, bintang. Nah, kita tempelkan untuk RFID-nya. Nah, berhasil top up, saldo 20.000 dan dia print ya. Oke. Nah, di sini bisa diperhatikan. Nah, untuk printnya, nah dan jamnya di sini, nah bisa diperhatikan ya, akurat ya untuk jam, tanggal dan juga waktunya ya. Nah, seperti itu. Dan di sini ID transaksinya 001 karena harinya sudah berganti gitu ya. Maksudnya tadi kita setting jadi dia ngulang lagi ID transaksinya. Nah, tapi kalau selanjutnya nanti dia akan bertambah gitu ya karena harinya masih sama. Nah, saldo awal 0, top up 20.000, saldo akhir 20.000. Nah, di sini juga fitur selanjutnya yang saya tambahkan itu adalah ini ya, tampilan rupiah untuk printernya. Nah, saat ini kan kalau teman-teman perhatikan nih ya, dia akan mengikuti nih di sini RP 20.00. Nah, ditambahin titik. Kalau sebelumnya kan hanya angka aja gitu ya. Nah, kalau di sini tambahin titik. Jadi kalau misalnya kita top up lagi. Nah, misal 80.000 ya, biar jadi 100.000. Nah, 80.000. Nah, kemudian bintang. Nah, kita tempel lagi. Nah, 80.000 jadi 100.000. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini titiknya jadi tetap 3 angka ya. 3 angka di belakang 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nih kalau ini 2 angka. Jadi dia akan mengikuti. Nah, itu fitur selanjutnya yang ada di 2.0 gitu ya. Untuk tampilan rupiah. Nah, dan ID transaksinya bisa kalian perhatikan ya. Nah, ID transaksinya ini bertambah jadi ID 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misal ini kita top up juga nih yang tag ya, misal 10.000. Nah, kita tempel. Nah, berhasil. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ID transaksinya 3, saldo awal 0, top up 10.000. Nah, seperti itu. Terus misal kita bayar ya. Bayar. Nah,
Nah, untuk bayar ini misal kita bayar 5.000. Nah, ini sebenarnya bisa ya pakai ini misal salah nih ya. Tinggal tekan B lagi, kan lagi ada di menu bayar ya. Nah, nanti dia akan mengulang lagi untuk nilainya. Jadi misal 5.000, salah. Nah, nggak usah kembali lagi, kalau sebelum itu kembali dulu ya baru tekan B lagi. Nah, ini udah saya bikin fitur misal 5.000. Nah, ataupun udah diketik bintang juga misal tempelkan RFID. Aduh, salah lagi. Nih 5.000. Harusnya 10.000. Nah, tinggal tekan bintang B lagi kalau bayar, dalam keadaan bayar ya. B lagi, nanti dia akan ngulang lagi. Nah, seperti itu. Kalau dalam keadaan top up, maka tekan A lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ngulang nilainya gitu ya. Jadi nggak perlu kembali dulu untuk transaksi itu ya. Nah, misal di sini saya akan bayar 5.000 misal. Nah, bintang. Nah, kalau misalnya kita giniin bayar, nah kita lepas, itu dia akan batal. Nah, dia tetap ada di menu ini ya, menu bayar. Jadi nggak ngulang nilainya. Kalau sebelumnya itu ngulang ya, jadi kita harus ngetik lagi. Nah, kalau ini misal gagal, nah itu dia akan tetap di bayar gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau berhasil, nah seperti itu, 100.000 bayar 5.000, sisa 95.000. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ID transaksinya bertambah jadi 4 ya. Nah, seperti ini, saldo awal 100.000, pembayaran 5.000, saldo akhir 95.000. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kalau saldonya kurang? Nah, kalau saldonya kurang, misal kita top up, saldonya misal 20.000 pembayaran ya. Nah, ketik bintang. Nah, ini kan saldonya tadi kita top up hanya 10.000. Nah, misal ini kita angkat, nah batal. Nah, kita ini transaksi. Nah, gagal bayar, saldo kurang. Saldo kurang, dia akan tetap di tampilan bayar seperti ini. Nah, jadi sampai benar gitu ya. Nah, saldo kurang. Nah, jadi misal kalau mau kembali, udah tinggal kembali aja ya. Misal nggak jadi transaksi karena saldonya kurang, udah tinggal kembali aja. Pagar. Nah, beres kan ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau bayar 20.000, nah bintang, nah misal kurang ya, yang ini tadi, nah gagal bayar, saldo kurang. Nah, misal dia punya kartu lain yang punya saldo gitu ya, nih kayak gini. Nah, tinggal tempel lagi dan otomatis bayar 20.000, sisa 75.000. Nah, seperti ini. Nah, ID transaksi 5 ya. Nah, misal dicek saldonya itu tetap 75.000. Nah, seperti itu ya. Terus coba kita daftar ya. Kode daftarnya kita ubah. Nah, kode daftar misal saya ubah misal 63 ya. Nah, bintang. Nah, kita pagar. Nah, itu udah, semua kartu yang belum terdaftar di alat ini tuh nggak bakal bisa terbaca. Nih misal. Nah, tidak terdaftar bacaannya. Padahal ada saldonya gitu ya tadi. Nah, tapi bacanya tidak terdaftar. Nah, tidak terdaftar. Ini pun sama, tidak terdaftar. Ini juga sama, tidak terdaftar. Nah, untuk cara mendaftarkannya gimana? Ya, cara mendaftarkannya tekan D seperti biasa. Nah, D daftar, tempelkan RFID. Nah, udah kita tempel. Berhasil daftar. Udah berhasil daftar. Saya di scan. Sorry, coba kita lagi, kita ini lagi. Nah, daftar, berhasil daftar. Nah, ini nggak bisa terdaftar ini ya. Untuk kartu D ini mungkin udah rusak ya, karena kebanyakan di tulis ya. Nah, kalau ini coba ya, kita coba. Nah, kita coba. Nah, berhasil daftar. Udah, kita coba. Nah, bisa ya. Yang ini bisa. Kita daftarin. Ini kan. Nah, kita ke kode daftar. Nah, 63 ya. Ini nggak bisa nih. Nggak tahu kenapa. Saya coba cari kartu lain. Karena
kartu tuh kalau sering ditulis ya, jadi maksimal tuh di spesifikasi kartunya itu 10.000 100.000 kali ya ditulis. Jadi seperti itu. Nah, sini ada beberapa kartu juga yang jelek ya. Jadi kalau jelek dia nggak bisa kebaca. Nah, kalau jelek nggak bisa kebaca. Nah, seperti itu. Jadi harus kartu yang bagus ya. Pastikan teman-teman beli kartu yang bagus. Misal saya coba kartu yang ini. Nah, itu tidak terdaftar. Kita coba daftarin. Nah, berhasil daftar. Oke. Kita coba. Nah, itu bisa ya. Jadi kartu D ini tadi setelah saya cek ya, tuh udah nggak bisa dipakai lagi karena sudah kebanyakan ditulis mungkin ya, karena ini buat percobaan ya. Jadi udah kebanyakan ditulis. Ini masih baru kartunya. Nah, jadi saldo 0 gitu ya. Nah, misal kita ubah lagi, misal saya mau ubah lagi ininya ya, kode daftarnya jadi 24 misal. Nah itu nggak bakal kedaftar lagi. Sorry. Nah tidak terdaftar. Ini juga sama. Nah tidak terdaftar. Coba saya mau daftarin yang ini. Nah berhasil daftar. Nah udah, kita tinggal scan lagi. Nah bisa ya. Saldonya mah tetap ya. Jadi kalau kartu tuh sudah ada saldonya, kita daftarin gitu ya. Nah saldonya tuh tetap gitu ya. Jadi nggak berubah untuk saldonya. Tapi kalau misalnya isinya ngacak, nanti saldonya akan ngacak ya teman-teman. Jadi kalau kita scan begini nih misal, nah itu kalau di RFID-nya pernah ditulis, jadi ngacak gitu ya. Nah itu saldonya bakal lebih gitu ya. Jadi saya set alat ini fungsinya itu dia maksimal saldonya di 9 juta gitu ya. Kalau lebih daripada 9 juta maka dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa ngebaca, nggak bisa menulis maksudnya. Tapi kalau misalnya saldonya lebih dari 9 juta misal, nah itu sudah dipastikan kartu tersebut ilegal gitu ya, jadi nggak bisa dipakai buat transaksi. Nah alat saya ini maksimal 9 juta. Ini misal saya mau top up ya 9.900.000 misal. Nah seperti ini. Nah pasti gagal input, saldo lebih daripada 9 juta gitu. Nah tapi kalau misalnya saya top up 8 juta misal, nah seperti itu. Nah kita tempelkan. Nah top up 8 juta, jadi 8 juta 10.000. Nah seperti ini. Nah saldo 8 juta. Nah seperti ini ya. Nah kalau misalnya kita bayar misal 1 juta, nah itu masih bisa. Nah berhasil. Nah bayar 1 juta ya, sisa 7 juta 10.000. Nah tapi kalau misalnya bayarnya lebih daripada 9 juta, misal kalau 9 juta pas ya, 9 juta pas itu bisa. Nah tapi kalau misalnya bayarnya lebih daripada 9 juta, misal 9 juta 400.000, nah itu bakal gagal input karena lebih daripada 9 juta gitu ya. Nah seperti itu ya. Ini kita kembali, kita cek saldonya. Nah saldonya 7 juta 10.000 ya, seperti itu ya. Nah untuk yang ini karena belum kita daftarkan tadi, itu bakalan tidak terdaftar. Nah seperti itu. Kalau mau daftarkan tekan D, tempel. Nah berhasil daftar, udah tinggal kita scan. Nah bisa lagi ya. Nah kalau misalnya ini juga belum terdaftar nih ya, saya punya tag yang lain. Nah kita tempel. Nah nggak terdaftar.
Nah, kalau misalnya kita set 0, ini misal saya set 0. Nah, tekan D 0. Nah, itu semua kartu bisa terbaca, baik ini kita kembali dulu, baik ini nah terbaca ya, yang belum kita daftarkan, dan juga yang sudah didaftarkan juga terbaca. Nah seperti itu ya untuk fiturnya. Nah, untuk printernya sendiri di sini masih sama ya, menggunakan kertas thermal. Dan nanti ini saya kasih nih ya, saya print pakai printer 3D. Saya kasih nanti ininya jadi roll supaya nggak nyangkut ya saat kertasnya tinggal dikit. Karena kalau nggak pakai ini nanti kertasnya tinggal dikit bakalan nyangkut ya. Seperti ini, kalau sisa segini nih bakalan nyangkut kalau nggak pakai ini. Jadi nanti saya kasih dapat ya seperti ini. Nah, tinggal ditaruh aja. Nah, dan dipasin, kemudian ditutup, kemudian disebek sisa kertasnya, dan bisa dipakai transaksi. Nih kan tadi mana ya, nah kita coba nih. Tadi ini masih ada saldonya. Nah, bayar 2000 misal. Nah, ini bisa aja sih teman-teman ya, misal bayar ya 5.500 rupiah ya, sampai 500 rupiah pun bisa. Nah, kita coba. Nah, berhasil bayar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ID transaksinya udah ke-8 ya. Misal hari berganti, ini misal saya ubah harinya langsung aja nih. Nah, saya ubah harinya tekan D. Nah, D lagi, D lagi, D lagi. Nah, misal tanggal 18 udah berganti harinya, tekan save. Nah, itu dia akan transaksi mulai dari 1 lagi ya. Nah, misal saya top up deh 2000 top up salah nih, 2.650 rupiah ya misal. Nah, kita top up. Nah, berhasil top up. Nah, bisa diperhatikan sini ID-nya mengulang lagi dari 0 karena tanggalnya sudah berganti gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan dari alatnya. Mungkin nanti kedepannya akan ada update lagi ya sesuai permintaan teman-teman gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.